lagi bulan puasa, terus aku mau minum obat tuh jadi bingung gitu loh, karena kan takut batalin puasa ya. Jadi sebenarnya obat-obatan apa sih yang masih boleh dipakai pas lagi puasa? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang obat-obatan yang masih bisa teman-teman pakai saat sedang berpuasa. Nah, obat-obatan ini dinyatakan masih boleh dipakai itu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi disclaimer dulu ya, mungkin kan ada beberapa teman yang mazhabnya tuh beda-beda gitu. Jadi setelah nonton video ini, mungkin teman-teman juga perlu nih konsultasikan ke ahli agama atau juga ke ustadz gitu untuk membandingkan nih apa yang sudah teman-teman dengar di video ini dengan yang pendapat para ustadznya. Oke? Jadi sebetulnya kalau berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat-obatan yang membatalkan puasa itu jika dikonsumsi melalui mulut ya. Jadi kayak obat-obatan yang tablet itu akan membatalkan puasa. Nah, ada beberapa obat yang masih bisa dikonsumsi atau dipakai saat teman-teman sedang berpuasa. Apa aja sih? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Jadi yang pertama itu adalah obat-obatan yang absorpsinya itu melalui kulit. Jadi bisa salep, krim, misalnya krim wajah, atau misalnya teman-teman luka terus pakai plester. Nah, itu diperbolehkan dipakai saat teman-teman berpuasa. Yang kedua adalah obat-obat yang diselipkan di bawah lidah. Jadi kalau teman-teman tahu nih, ada beberapa obat yang diselipkan di bawah lidah. Itu baik obat darah tinggi ataupun obat-obat penyakit jantung misalnya. Nah, ini masih diperbolehkan nih teman-teman untuk dikonsumsi saat berpuasa. Obat-obatan itu seperti nitrogliserin. Nah, itu tuh kan ditaruhnya di bawah lidah ya teman-teman. Itu kalau berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih diperbolehkan untuk dipakai oleh pasien saat berpuasa. Yang ketiga adalah obat-obat suntikan melalui kulit, terus juga sendi, otot maupun vena. Ini kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih diperbolehkan teman-teman. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah pemberian makanan melalui intravena. Jadi misalnya teman-teman sakit, harus dirawat dan harus diinfus. Nah, infus ini misalnya kalau teman-teman udah diinfus ya udahlah ya, batalin dulu puasanya untuk sementara waktu dan nanti diganti di hari yang lain. Yang keempat adalah obat tetes mata atau telinga, teman-teman. Nah, katanya kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini masih diperbolehkan nih untuk memakai obat tetes mata atau telinga saat teman-teman sedang berpuasa. Yang kelima adalah obat kumur. Nah, kok obat kumur boleh sih? Obat kumur masih diperbolehkan asalkan tidak tertelan. Ini kayak nonton video, aduh dok ini kayaknya hal sepele deh, kalau ketelan ya pasti inilah ya batal gitu. Nah, tapi memang seperti itu gitu anjurannya. Jadi kalau obat kumur masih bisa dipakai, tapi kalau misalnya tertelan itu yang tidak boleh. Yang keenam adalah obat asma atau inhaler. Jadi misalnya teman-teman yang punya asma kan kadang asmanya suka kambuh nih misalnya, terus teman-teman pakai obat semprot yang langsung disemprotin nih ke dalam mulut gitu kan, atau pakai obat uap misalnya pakai nebu. Nah, ini masih diperbolehkan teman-teman untuk teman-teman melanjutkan puasanya. Yang ketujuh adalah pemberian gas oksigen atau anestesi, itu juga masih diperbolehkan. Yang kedelapan adalah obat yang dipakai melalui rektal, jadi dari anus gitu pemakaiannya. Ada beberapa obat, misalnya obat demam untuk anak kecil tuh ada yang dia dimasukin tuh ke dalam dubur. Nah, ini kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih diperbolehkan teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah 8 jenis obat yang masih teman-teman boleh pakai saat berpuasa. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jika misalnya teman-teman merasa kok agak bertentangan ya dengan pemahaman saya gitu, atau dengan mazhab yang saya yakini, teman-teman boleh konsultasikan
ke ahli agama, karena saya sendiri tidak terlalu paham nih untuk bagian agamanya. Jadi teman-teman boleh konsultasikan setelah nonton video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye, sampai jumpa.